Pokoknya harus disapu bersih, tidak boleh main-main, bahaya. Pak Alawi bahaya kalau tidak digulingkan, kalau tidak dihapus, bahaya. Nah, sekarang gini, kalau kita ngapain baca Quran ya Gus, ngapain baca sejarah, kita semua transparan, sudah pada tahu semuanya. Makanya yuk rapatkan barisan sambil berdoa. Pokoknya mudah-mudahan Balawi dan Habaib Robito Alawiyah harus ditutup. Sangat membahayakan di tubuh NKRI. Jangan, nggak perlu teriak-teriak. Mudah-mudahan jadi nyata sebagai hujah Allah dan Rasulnya, hujah rakyat Indonesia, hujah aulia-aulia Nusantara. Oh iya itu Gus. Jadi memang langkah-langkah mereka tuh langkah-langkah masif Gus. Artinya yang sudah seperti gunung-gunung yang gitu ya, gunung salju. Mereka sudah merasa kuat, sudah dari manapun, sudut manapun sudah merasa bisa menguasai. Dari umaro bisa menguasai, dari ulama sudah banyak yang tunduk, samatan wa ta'atan, apalagi rakyat. Jadi sangat wajar kalau dari mereka Indonesia milik Tarim. Bahkan Surabaya ini berani mau dirubah Sirul Baik katanya Gus. Loh, ini kan keterlaluan. Surabaya menurut otaknya, udangnya itu, otak odang mereka katanya Surabaya aslinya Sirul Baik. Lah kan kurang ajar ini. Sirul Baik. Loh, ini keterlaluan. Saudaraku yang berbahagia, ayu as-samawiyun, wabil khusus saudara-saudara pecinta istiqomah kitab samawi. Nah, kita diskusi aja ini biar gak monoton ya. Tiwa ayu al-ghazaliyun, pecinta istiqomah hizib dan selawat Ghazali, wa kadal ghufroniyun, istiqomah pecinta hizib Ghufroni. Ayo kita baca yang khusyuk istiqomah menurut Pak untuk Mujib mendoakan. Nah, ini kan Indonesia dan dunia. Surabaya ini kan diakui katanya milik Tarim. Ya, betul kan? Gus ya. Padahal mereka datang itu kan 1937 setelah meninggalnya Kiai Haji Kipo tahun 1934. 3 tahun kemudian Belanda membawa antek-anteknya ini, yakni golongan Ba'alawi ya, atau Habib-Habib Yahudi ini, dan akhirnya sampai menguasai tanah sekitaran Ampel Dinta. Padahal tanah Ampel Dinta ini kan tanah perdikan dari kerajaan Majapahit. Sekarang mereka berani mengakui bahwasanya Surabaya milik Tarim, Jawa milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Menurut Ustadz Mujib bagaimana itu? Ya gini Gus, kalau kayak negara-negara lain, contoh kayak di Arab itu Gus, untuk memiliki itu nggak bisa sebenarnya Gus. Minimal itu ngontrak, sewa sebenarnya. Nggak tahu nih Indonesia kalau sampai mereka tuh memiliki, lah ini kurang waspadanya dari orang-orang kita sendiri. Dalam arti kan gini, berarti gimana Pak? Kesimpulannya mereka ini kan pendatang gitu. Kok tahu-tahu merasa memiliki, mereka tidak punya apa-apa, kok sekarang sudah punya tempat dan bahkan berani mengakui semua miliknya. Lah ini berarti kan ada unsur penjajahan atau ingin menghancurkan Pancasila, menghancurkan Indonesia. Cuma dikemas lewat agama. Lah bagaimana menurut Ustadz Mujib untuk menangkal paham-paham yang seperti itu? Tadi saya maksudnya bicara itu Gus. Jadi mudah-mudahan kebijaksanaan kita sebagai orang Nusantara yang punya negara sendiri ya Gus ya. Minimal kalau dari segi tanah itu harusnya begitu Gus. Kayak di Jogja itu kan orang nggak bisa milih Gus ya. Nggak bisa, artinya ke sana. Cuman kalau sudah mereka Ba'alawi Habaib, kalau kronologi dari Utsman bin Yahya, kalau sampai memiliki itu memang langkahnya langkah masih penjajah Gus.
dia tuh masih penjajah dengan argumen dia bahwa kemerdekaan ini hasil dari para habaib. Jadi seolah-olah yang disampaikan ke publik itu menuntut haknya, padahal tidak ada sama sekali. Murni penjajahan kemerdekaan kita ini hasil tokoh leluhur kita, ulama kita bersama. Jadi yang ada adalah pembodohan publik sebenarnya itu, Gus. Makanya ya kita harus rapatan barisan, jangan sampai hal-hal kayak Ampel dimiliki mereka. Lo ini trik-trik penjajah. Kalau ada pengakuan ini enggak benar. Pokoknya kita usut. Nah ini nanti kan berkaitannya dengan kesultanan semuanya sih, Gus. Kerajaan-kerajaan semua harus bangkit. Ini jelas tanah-tanah mereka. Seluruh yang ada di Jakarta dimanapun, saya yakin itu dia tetap masih numpang. Karena apa, Gus? Kan kebocorannya kan dari mulai Gus Dur. Kalau Gus Dur tegas, mereka itu namanya imigran, tetap pendatang. Itu marah mereka, Gus. Ya, dibilang imigran oleh Gus Dur itu mereka marah. Artinya beliau tahu sejarah, betul-betul mereka tuh numpang. Maka cara yang pas, jajah yang pas di Indonesia ini hanya satu, dengan agama, mengaku cucunya Nabi. Disinilah takluknya ulama-ulama kita, takluknya saudara-saudara kita. Kan gitu, Gus. Ya kita doa bersama, Gus. Pokoknya ini satu nahdoh, satu gerakan harus tuntas, Gus. Nggak boleh main-main. Jadi Pak Alawi, Habaib, siap-siap aja ya. Harus tuntas. Imigran tetap imigran. Sampai kapanpun nggak punya tanah. Ini tanah Nusantara. Perang ya perang, Gus. Itu namanya penjajah, Gus. Jadi jelas yang namanya penjajah itu kan tandanya ada 3, Gus. Siapapun etnis, kalau langkahnya 3 poin ini jelas penjajah. 1, pembelokan sejarah. Kalau ada orang di tengah-tengah kita sampai berani membelokkan sejarah, itu jelas orang itu khas orang penjajah. 2, menghanguskan atau menghapus bukti kebenaran akan sejarah hingga kita nggak mampu untuk menyampaikan kebenaran itu. Artinya manuskrip banyak yang dihilangkan, banyak yang diganti, hingga anak bangsa mau menyampaikan bukti kebenaran itu tidak bisa. Yang nomor 3, menjauhkan anak bangsa kepada leluhurnya. Diputus dengan langkah-langkah tawir, mbahmu itu goblok. Kan gitu, Gus. Masih menyembah pohon dan lain sebagainya. Lah itu 3 langkah itu adalah orang-orang penjajah. Makanya tawir-tawir mereka kan gitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Kadang kita itu nggak tahu. NU dan Muhammadiyah diadu. Sekarang kita sadar, oh ternyata provokatornya mereka. Lah itu jelas dari mulai era komunis, PKI teriak PKI. Loh ya mereka, Gus, nggak ada marga ID itu dari orang Nusantara itu nggak ada. Jadi korban sejarah PKI, korban sejarah kita ini, wah jangan sampai terulang kembali. Jelas ID dan tokoh, Gus ya. Itu tokoh PKI bahaya. Wis Balawi, Gus, semuanya itu, Gus. Nggak ada yang lain.
Jadi kita saudara-saudara ayo bangkit, jangan sampai terulang kembali. Ini termasuk kecelakaan sejarah bahwa adanya PKI, teriak PKI, nangis kita Gus. Kalau tidak kita siap siaga sekarang bahaya. Makanya di era 2024 ini betul-betul murni berani orang Nusantara harus bangkit kembali.